Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex mengajak teman-teman waktunya belajar. Belajar yuk! Untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah Money Management Trading. Money Management adalah salah satu faktor penting dalam trading forex yang berkaitan dengan pengendalian resiko. Trading adalah bisnis dan dalam bisnis tentu ada resikonya. Berapapun besar modal kita, tentunya kita ingin membatasi besarnya resiko yang mungkin terjadi. Belajar memahami pengendalian resiko dengan benar adalah kunci sukses untuk menghasilkan profit yang konsisten dalam jangka panjang. Oke, nggak lama-lama saya akan menjelaskan mengenai money management. Di mana money management trading ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada target, yang kedua resiko, dan yang ketiga adalah lot atau letter of transaction. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama target profit. Yang dimaksud target profit di sini adalah Anda harus memiliki target atau keuntungan dalam satu hari transaksi. Nah, di mana cara menentukan target profit itu yang pertama, Anda bisa memakai 1-3% dari modal trading Anda. Contohnya di sini dari modal Anda, saya buat di sini contohnya 1000 US dollar. Jadi kalau Anda menentukan target profit Anda 1-3% dalam satu hari transaksi, berarti target Anda adalah 10-30 dolar per hari keuntungan yang Anda peroleh. Yang kedua adalah pembagian target profit, di mana Anda bisa bagi target profit Anda yang sudah Anda tentukan. Contoh, Anda menentukan target profit Anda adalah dalam satu hari itu 100 dolar. Nah, jika di sini kemampuan modal Anda untuk trading dengan mendapatkan 100 dolar tadi sekali transaksi bisa dapat 100 dolar terlalu berat, nah Anda bisa bagi. Contoh 100 dolar Anda bagi 5. Nah, berarti ketemu di sini adalah 20 dolar per kali transaksi. Jadi, dalam satu hari Anda harus melakukan 5 kali transaksi untuk mendapatkan target Anda sebesar 100 dolar. Nah, seperti itu teknis caranya. Tapi kalau di sini katakanlah kemampuan Anda cukup 3 kali transaksi, ya berarti ya 100 dolar Anda bisa bagi 3. Nah, itu target Anda per hari bisa mencapai 30, sekian dolar yang bisa Anda dapatkan ya dari transaksi Anda harian. Seperti itu, tinggal dikalikan aja. Jadi meringankan Anda punya psikologi ketika Anda bertransaksi, jadi lebih nyaman, lebih terukur dan terarah. Selanjutnya mengenai resiko ya, yang kedua, di mana resiko ini ada 2 cara ya. Yang pertama menggunakan persentase ya, atau 1-2% dari modal. Jadi kalau modal Anda 1000 US dollar, maka resikonya berkisaran 10 sampai dengan 20 dolar tiap transaksi. Nah, yang kedua menggunakan pips ya. Yang kedua ini menggunakan pips ketika memanfaatkan area level-level penting, yaitu ada level psikologi, support and resistance, atau area retrace. Dan bisa juga memanfaatkan terbentuknya pattern ya di area level penting tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Nah, penggambarannya seperti ini. Oke, ini saya ilustrasikan di support dan resisten ya. Contohnya seperti ini. Ini ada resisten, terus kemudian ini ada support ya. Harga bergerak, contoh seperti ini ya. Kemudian dia naik ya. Nah, ketika berada di area resisten, di sini terdapat posisi candle ya, bearish pin bar, contoh seperti ini ya teman-teman ya. Nah, pengambilan posisi dan pengaturan resikonya atau stop lossnya, yang pertama bisa untuk stop lossnya ya, itu bisa dipasang di atasnya sumbu. Nah, seperti itu.
tepat di atasnya sumbu ya. Yang kedua, pengambilan posisi itu bisa di area di bawah resisten yang seperti ini. Nah, di bawahnya resisten ini. Jadi di bawahnya ini ya. Itu. Nah, kemudian ini turun, contoh ini turun ya. Nah, kemudian ada pergerakan di sini. Nah, ternyata di sini membentuk impulsif bearish besar, contoh seperti ini. Ya, breakout lah ya contohnya. Nah, pengambilan pemasangan stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya bisa di atasnya candle ini ya, di area sini. Nah, di area sini, tepat di area sini nih. Nah, di situ. Dan target kemudian stop lossnya di situ ya. Nah, posisinya bisa di bawah area support. Nah, bisa di bawah sini. Nah, seperti itu. Nah, ini target ketika pergerakan turun. Jadi pemasangan stop lossnya itu mengikuti area model patternnya ya. Nah, seperti itu ya. Berarti bisa dipasang di atasnya sumbu seperti itu. Nah, yang kedua contoh ini berada di area support contoh ya. Ini ada support ya. Kemudian dari pergerakan ini turun ya. Oke. Terus kemudian ini ada support. Terus kemudian di sini membentuk pattern ya. Contoh di sini ada bullish engulfing ya, yang sering kita jumpai ya. Sorry, ini harusnya warna merah ya. Sorry. Nah, bullish engulfing seperti ini. Kemudian di sini ditutup oleh candle hijau. Nah, contoh seperti ini. Nah, ketika Anda mendapatkan posisi seperti ini, stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya bisa diatur di area bawah sini. Nah, ini area sini, ini stop lossnya area sini. Seperti itu. Dan buy-nya bisa di area sini. Nah, pemasangannya seperti ini. Jadi ini bisa digunakan untuk mengatur yang namanya risiko ya. Memanfaatkan area level penting seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah lot atau letter of transaction, di mana pemakaian lot itu sendiri harus diukur dan disesuaikan dengan modal. Ya, untuk menghitung resiko, karena kan lot itu juga berhubungan dengan resiko ya. Di sini ada rumusnya untuk perhitungan tingkat resiko ya, di mana modal ya, kemudian dibagi contract size ya, kemudian dibagi jumlah lot ketika untuk bertransaksi. Nah, ini rumus ini yang teman-teman wajib catat ya, harus benar-benar paham, karena ini adalah dasar ketika Anda bertransaksi seperti itu. Dan kemudian ada tingkatan juga ya untuk mengenai resiko yang berhubungan dengan lot ya, yaitu ketahanan tingkat resiko ya. Oke, ketahanan tingkat resiko di sini itu ada 3 ya. Ada 3 teknis ya, ada 3. Yang pertama di sini ada resiko kecil ya, kemudian ada resiko sedang ya, kemudian ada resiko besar. Di mana resiko kecil di sini saya menggambarkannya itu ketahanan kita sebesar $200 ya. Jadi maksudnya apa? Ketika kita mengambil posisi, contoh di XAUUSD ya, itu kita memiliki kekuatan ketahanan itu $200 dari tingkat resiko sampai dana kita bisa habis ya. Yang kedua, kalau resiko sedang di sini saya perkirakan di kisaran $100 ya. Ini resiko sedang. Kemudian resiko besar di kisaran $50. Nah, kalau di forex itu biasanya 20.000 pips ya, atau 10.000 pips dan 5.000 pips. Itu macam-macam tingkat resiko ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya akan saya gambarkan ya. Jadi sebelum transaksi itu Anda harus melakukan perencanaan dulu ya, dari modal yang Anda akan transaksikan, perhitungannya harus jelas. Jadi nanti ketika transaksi sesuai dengan planning yang sudah Anda terapkan gitu loh, yang sudah Anda buat. Jadi ketika menerapkannya itu enak seperti itu. Nah, contoh saya akan menggambarkan untuk resiko yang kecil ya.
Contoh di sini modal awal 1000 US ya. Untuk modal awal 1000 US dan di sini kita bagi nilai kontrak size-nya adalah 1000 US ya, kita bagi nilai kontrak size-nya adalah $100 ya. Kemudian dibagi resiko yang kita ambil ada resiko kecil yaitu $200. Oke, di sini yang bisa kita dapatkan jumlah lot yang kita dapatkan ya, yang kita pakai untuk resiko kecil ya, itu 0,05 lot. Nah, seperti itu contohnya. Kalau di resiko sedang tinggal dibagi aja ketahanan Anda $100 ya. Berarti kalau dari 1000 dibagi kontrak saya 100 dibagi $100 ya, berarti ketemunya adalah 0,1 dari modal 1000. Ya, terus kalau resiko besar Anda bisa pakai 0,2 lot dari transaksi yang akan Anda lakukan. Nah, seperti itu. Itu teknis untuk perhitungan dari transaksinya ya, untuk menghitung lot transaksi kamu yang berhubungan dengan tingkat resiko. Nah, bisa dicatat ya teman-teman. Tadi rumus dasarnya ya, yang ini tadi sebentar. Ya, oke, rumus dasarnya ini ya, di mana ada modal dibagi nilai kontrak size dibagi jumlah lotnya. Nah, ini perhitungan dasar yang teman-teman wajib paham dan wajib tahu. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas untuk materi terakhir kita ya, untuk penambahannya. Untuk materi terakhir yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai psikologi ya dalam trading. Ya, di sini saya bagi 3 simbiosis yang saling berhubungan. Yang pertama ada target ya. Kemudian yang kedua ada kemampuan ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya modal. Dan di mana modal ini juga berhubungan dengan target. Oke. Nah, maksudnya di sini seperti apa? Jadi di sini yang akan saya jelaskan ya. Yang pertama adalah target yang tadi sudah saya jelaskan dan terangkan ke teman-teman. Namanya target itu adalah berhubungan dengan kemampuan kalian. Entah itu target kalian mendapatkan profit atau keuntungan, atau target untuk perhitungan Anda resiko. Nah, itu tergantung dari tingkat kemampuan Anda, berhubungan dengan tingkat kemampuan Anda. Jadi maksudnya apa? Kita harus bisa mengukur dari tingkat kemampuan kita masing-masing. Nah, apakah kemampuan kita sudah bisa menerapkan dengan teknis, contoh pembagian resiko, apa yang kita akan pakai ketika nanti kita melakukan transaksi. Nah, itu balik lagi ke teman-teman ya. Jadi contoh target Anda 1000 US dollar. Tapi itu per hari ya, tapi modal yang Anda pakai adalah $50. Ya, tidak make sense ya. Tidak sesuai dengan modal. Nah, seperti itu. Berarti yang harus ditingkatkan apa? Ya, modalnya yang harus ditambahin. Nah, begitu juga dengan kebalikannya. Dengan modal besar, ya balik lagi target Anda berapa? Apakah target Anda kekecilan? Nah, kekecilan pun tergantung dari kemampuan Anda ketika melakukan transaksi. Anda bisa pilih dengan kemampuan Anda trading ini, Anda masih masuk di kapasitas resiko yang mana? Resiko kecil, ya, resiko sedang, atau resiko besar. Nah, itu diukur juga ya. Nah, karena target ini nanti akan menentukan dari tingkat kemampuan Anda seperti apa. Nah, nanti berhubungan dengan modal yang akan Anda transaksikan. Nah, ini harus dievaluasi ya dari strategi ini, dari psikologi Anda ketika menjalankan transaksi. Karena ini semua berpengaruh ya. Karena trading itu bukan hanya kita melihat yang namanya keuntungan, tapi yang kita hitung adalah resikonya seperti apa. Karena trading itu termasuk resikonya besar. Nah, ini yang harus teman-teman kelola, teman-teman pelajari, dan teman-teman pahami. Makanya di sini saya selalu ingatkan untuk coba latihan dari demo dulu. Nah, buat set plan dulu seperti apa. Jadi nanti Anda tidak akan terjerumus atau tidak apa ya istilahnya, tidak mengalami kerugian yang cukup besar kalau latihan kalian ketika transaksi benar, penggunaan plan transaksi Anda benar, penempatan resikonya juga benar. Nah, insya Allah di sini Anda bisa mendapatkan keuntungan yang konsisten seperti itu ya. Jadi ingat di otak atik ya, target kalian berapa ya.
Diukur dari mana? Dari kemampuan Anda ketika bertransaksi. Kemudian modal Anda berapa? Juga diukur juga dari kemampuan Anda, karena besar kecilnya modal itu tidak mempengaruhi apapun ya. Yang pasti besar kecilnya modal juga diselimuti oleh yang namanya resiko. Nah, semua berdekatan dengan resiko. Makanya dihitung targetnya kebesaran nggak. Kalau kebesaran berarti harus dikecilin. Tapi kalau target tadi kebesaran tapi Anda memiliki kemampuan modal atau finansial besar, ya finansialnya ditambahin supaya target harian Anda bisa tercapai. Nah, seperti itu. Jadi 3 komponen penting ini ya yang wajib Anda pelajari ya dari kemampuan atau target ataupun modal Anda sendiri. Oke. Mungkin sini sudah cukup ya akan saya jelaskan dari money management. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga channel ini semakin berkembang ya dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Jangan lupa bagikan channel ini jika memang bermanfaat buat teman-teman, supaya mereka semua mendapatkan manfaat yang sama ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya jelaskan ya. Demikian untuk belajar yuk hari ini. Semoga sukses teman-teman semua dan salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.